Bab 77. Di Black Bar. Setelah Arif sampai di bar tempat Rian menunggunya, Rian keluar untuk menyambut Arif. Langsung membawanya ke kamar yang telah dia pesan. Ketika sampai di kamar yang dipesan Rian, ternyata sudah ada dua orang muda lainnya di ruangan itu. Seorang pria dan seorang wanita. Kemari Arif. Rian melambai agar Arif duduk di kursi yang dia tunjuk. Dia berteman baik dengan Arif selama ini. Arif sudah tidak satu lingkaran pergaulan dengannya lagi. Namun dengan adanya Arif memenuhi undangannya di sini, berarti Arif masih menganggap Rian sebagai temannya. Saat Arif berjalan mendekat, Rian perkenalkan temannya pada Arif. Ini pacarku, Anastasia. Ini temanku, Joy Tambun. Dia temanku semasa kuliah, Arif Suryadi. Rian memperkenalkan kepada dua orang lainnya, namun dia sengaja tidak menyebutkan identitas Arif saat ini. Ketiganya mengangguk dan Arif duduk di samping Rian. Anastasia mulai bernyanyi, sementara Joy mendekat untuk bersulam dengan Arif. Ayo sobat, mari bersulam, ucapnya sambil mengangkat gelasnya ke atas. Arif mengangkat gelas yang telah diisi Rian untuknya dan mendentingkannya dengan gelas Joy. Detik berikutnya, Arif mendekatkan gelas ke mulutnya dan menghabiskan isi gelasnya sekaligus. Sebelumnya, saat dia sedang menunggu kedatangan Arif, dia memesan 2 botol Royal Salute tambahan. Ketika Rian melihat Arif menenggak isi gelasnya dengan sekali tenggak, dia membeku sebelum menenggak isi gelasnya juga. Kemudian mengisi gelas Arif lagi. Arif, ini untukmu. Arif mengangguk dan mendentingkan gelasnya dengan gelas Rian sebelum menenggaknya lagi. Awalnya dia ingin ngobrol dengan Rian, namun saat dia mengundang orang lain, dia mengurungkan keinginan untuk berbicara dengannya. Yang dia lakukan hanyalah minum bersama mereka. Segera tak terasa mereka menghabiskan 2 botol Royal Salute. Anastasia, pacar Rian, kemudian mengeluh Royal Salute terlalu mahal. Jadi mereka menggantinya dengan memesan bir. Itu tidak masalah bagi Arif. Dia hanya ingin mengisi waktu luangnya dengan bersantai dan sekaligus reunian bersama Rian. Selama dia merasa senang dengan pertemuan ini, dia tidak ada masalah dengan meminum apapun yang ada. Anastasia kemudian memesan 2 kerat bir. Meski kandungan alkohol dalam bir tidak tinggi, seseorang tetap bisa mabuk setelah meminumnya dalam jumlah yang banyak. Saat mereka sudah menghabiskan 1 kerat, Rian sudah mabuk dan dia akhirnya tertidur di sofa. Merasa bahwa dia sudah cukup minum bir pada hari ini, dia berniat untuk berhenti dan pulang. Ketika Arif melihat Rian sudah tertidur, dia menggumamkan permintaan maaf kepada Anastasia dan Joy yang masih minum sebelum kemudian dia keluar dari ruangan, meninggalkan mereka. Baik Anastasia maupun Joy juga sudah mabuk saat ini. Anastasia berpakaian agak terbuka hari ini dan dia wanita yang cantik. Joy tidak tahu apakah itu karena pengaruh alkohol yang dia minum atau sesuatu yang lain. Tapi semakin dia menatap Anastasia yang mabuk, semakin cantik Anastasia dalam pandangannya. Dupt. Joy tidak mau menelan ludahnya. Kelelakiannya tertantang saat dia memandang ke arah Anastasia. Anastasia menghela napas pelan dan hendak membangunkan Rian untuk mengajaknya pulang. Sementara itu, Rian menjengkur dan tidur seperti batang kayu. Tak bangun walau sudah diguncangkan tubuhnya oleh Anastasia. Saat itu Joy tiba-tiba mendorong Anastasia ke sofa. Anastasia menjerit, tapi dia tidak punya kekuatan untuk melawannya. Mungkin karena pengaruh alkohol, tetapi dia sendiri juga tidak ingin melawannya. Menyadari kurangnya perjuangan dari Anastasia, Joy berhenti ragu-ragu saat dia merobek jaket Anastasia dan melakukan aksi bijaknya kepada Anastasia. Beberapa saat dari itu, ponsel Rian berdering, membangunkannya dari tidurnya dan dia perlahan membuka matanya. Setelah menggosok matanya dengan gelagapan karena masih ada sedikit pengaruh alkohol, dia tiba-tiba menemukan pacarnya terbaring di dekatnya, tertidur dan telanjang bulat.
Pemandangan itu membuat dia terkejut bak disambar petir di siang bolong. Dia langsung sadar ketika melihat lekat-lekat pada pacarnya tersebut. Mantan istrinya baru saja berselingkuh dan setelah menceraikannya dan akhirnya menjalin hubungan serius dengan wanita lain, yaitu Anastasia. Namun pacarnya kini malah berselingkuh juga. Saat itu Ryan putus asa dengan nasib yang dialami. Tinjunya mengepal erat dan kuku jarinya menancap di telapak tangannya. Ryan melolong saat matanya memerah. Kemarahan dan kesedihan dalam dirinya sudah mencapai puncaknya. Giginya gemeletupan, raut wajahnya membesi dengan sedikit berkerut, dan mulut terbuka meraung. Dia seakan berdiri di tepi jurang yang curam. Beginilah rasanya saat seorang pria putus asa dan kecewa. Saat itu Joy dan pria lain masuk ke kamar dan bertanya, "Ryan, ada apa? Apa yang terjadi?" Ryan menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menghalangi Anastasia dari pandangan Joy dan pria tersebut. Saat itu Anastasia terbangun. Saat menyadari keadaannya yang tidak berpakaian, dia langsung memeluk Ryan dan mulai menangis. "Ryan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Saya pikir itu kamu. Saya lagi mabuk." Ryan buru-buru mengambil kemeja untuk dikenakan pada Anastasia. "Aku tahu siapa orangnya yang telah melakukannya." Joy memasak ekspresi marah menatap ke mata Ryan. Bab 78. Siapa? Ryan berbalik untuk menatap Joy. Kini ada dua tersangka yang ada dalam pikirannya, yaitu Joy dan Arif. "Itu teman kuliahmu, Arif. Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu dari sini," jawab Joy tegas. "Mustahil. Saya yakin dia bukan orang seperti itu. Kamu jangan bohongiku." Ryan terus menatap Joy dengan kejam. Dia tidak percaya jika Arif akan melakukan hal sekejam ini. Dia sangat mengenal Arif dulunya. Dia menyaksikan perkataan Joy. "Ryan, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku yang melakukannya? Aku tidak mungkin main-main dengan wanita temanku. Aku tidak akan melakukan hal seburuk ini meskipun aku seekor binatang." Joy menjadi geram saat menyadari Ryan sedang menatapnya. Tampaknya Ryan mencurigai dirinya. "Tidak mungkin, Joy. Aku bisa memastikan itu bukan Joy. Joy keluar untuk minum bersamaku setengah jam yang lalu, dan kami baru datang kemari sekarang sehabis minum bersama. Kalau tidak percaya, bisa cek rekaman CCTV keamanan di lobi." Jawab pria di samping Joy menguatkan alibi Joy. Ryan mengernyitkan alisnya. Pria ini adalah teman Joy. Kan wajar jika Joy pergi minum bersamanya. Namun dia menolak untuk percaya bahwa sahabatnya yang paling dipercaya, Arif, akan menjadi pelakunya. Arif adalah ketua PT Four Seasons. Dia tidak kekurangan wanita. Bagaimana mungkin Arif melakukannya? Batin Ryan. Meski pacar Ryan cantik, ada wanita yang lebih cantik darinya. Dia tidak percaya Arif akan tertarik pada pacarnya. "Ryan, aku sekarang mengingat sesuatu. Sepertinya itu memang benar-benar temanmu, Arif." Anastasia berkata dengan terisak. "Saya ingat sekarang. Aku sangat mabuk saat itu. Aku ingin membangunkanmu agar kita bisa segera pulang." Dan saat itu Joy mengatakan sesuatu seperti berpamitan kalau dia mau pergi dulu. Dia akan keluar untuk minum dengan temannya. Beberapa saat kemudian sepasang tangan memelukku dari belakang. Saya pikir tangan itu Arif karena dia yang berada di belakangku. Boom! Saat ini kepala Ryan sudah berdebu. Kupu jarinya menusuk jauh ke telapak tangannya, dan darahnya menodainya menjadi merah. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Pria yang paling saya percayai telah mengecewakanku dengan melakukan ini. Ariflah yang melakukan ini. Ryan membatin. Ryan meraung ketika dia mendapati dirinya hancur. Jika itu Joy, dia mungkin punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya dengan melawan Joy. Tapi itu adalah Arif, ketua PT Four Seasons. Apa yang akan dia lakukan untuk melawan Arif? Tentu dia tidak akan mampu menyentuh Arif. Arif bajingan. Kamu nyasar orang bajingan, Arif. Ryan meraih kepalanya, merasa tertekan dan tidak berdaya. Tertunduk lesu dengan mencekram erat rambut kepalanya. "Ayo pulang dulu, saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi," Anastasia berkata sambil menggertakkan dinding sambil memegang tangan Ryan.
Pria mengangguk dan membawanya keluar kamar. Saat ketiganya keluar, mereka melihat Audi RS7 menjauh dari bar. Setelah melihatnya, keraguan di benarian hilang. Ketika dia turun untuk menjemput Arif tadi, Arif sedang mengendarai RS7. Dia mau tidak mau mengepalkan tinjunya lagi. Sementara Arif sedang mendengkur di kursi tengkol depan. Ketika dia keluar dari bar, dia menyadari bahwa dia telah mabuk terlalu banyak dan dia tidak dalam kondisi untuk mengemudi. Oleh karena itu, dia memanggil Elsiana untuk mengantarnya pulang. Elsiana hendak tertidur ketika dia menerima telepon Arif. Setelah bangun dengan air dingin, dia memanggil taksi ke bar. Baru sekarang mereka pergi dari bar. Tuan Suryadi, kemana? Elsiana bertanya pada pria yang sedang tidur itu. Cari saja hotel terdekat. Gumam Arif singkat. Jantung Elsiana berdebar kencang. Dia pernah mendengar bahwa pria ceroboh dan tidak bertanggung jawab ketika mereka mabuk. Dia merasa takut saat melihat betapa mabuknya Arif. Bab 79. Dia merasa Arif yang mabuk itu sangat berbahaya, terutama saat hubungan Arif dan Henny sedang tegang. Namun, itu tidak berarti dia tidak peduli padanya. Bagaimanapun dia adalah bosnya. Apakah kita benar-benar akan pergi ke hotel? Elsiana bergumam pelan. Namun dia tidak tahu harus membawa Arif kemana, jika bukan ke hotel. Ternyata Arif tidak mau pulang dan dia tidak mungkin membawa Arif kembali ke tempatnya. Apa yang akan dipikirkan orang tuanya nanti? Elsiana mengemudi dengan berat hati. Segera sebuah hotel muncul di hadapannya dan dia melaju ke sana. Tuan Suryadi, kita sudah sampai. Dia membukakan pintu mobil dan membuncap Arif yang tertidur. Ketika Arif terbangun, dia turun dari mobil. Melirik wanita yang gugup itu, dia bergumam. Pulanglah, aku sendiri yang akan naik ke atas. Mendengar kata-katanya, Elsiana menghela napas lega. Dia tertawa. Kamu mabuk? Aku akan mengantarmu ke atas terlebih dahulu. Arif tidak menolak tawarannya saat dia berjalan ke lobi hotel. Elsiana mengulurkan tangan untuk mendukungnya, tapi dia menolaknya. Dia mabuk. Walaupun demikian, dia tidak mabuk sampai dia tidak bisa berjalan lurus. Setelah meminta kamar Presidential Suite, dia berbalik bertanya pada Elsiana, apakah kamu mau pulang? Tidak apa-apa, aku akan pulang sebentar lagi. Elsiana buru-buru menggelengkan kepalanya. Arif mengangguk sebelum menyimpan kartu identitasnya dan berjalan menuju lift. Ketika mereka sampai di kamar suite, Arif berbalik dan berkata padanya, baiklah, Anda dapat kembali sekarang. Terima kasih untuk malam ini. Setelah memastikan Arif tidak mabuk seperti yang dia kira, Elsiana mengangguk. Apakah kamu ingin aku menjemputmu besok pagi? Ya, Anda bisa mengantar mobil saya pulang. Arif mengangguk dan memasuki ruang. Elsiana kemudian pergi dengan membawa kunci mobil Arif. Ketika Arif sedang berbaring di tempat tidur, teleponnya berdering. Itu panggilan dari Henny. Setelah melihat sekilas ke layar ponsel untuk memastikan orang yang menelponnya, segera Arif menolak panggilannya dan membuang ponselnya ke samping. Sementara itu di Jennings Residence, Henny sedang berbaring di tempat tidur dan terus-menerus menelpon Arif. Namun panggilan itu tidak dijawab dan dia merasa frustasi. Ini adalah kedua kalinya. Arif tidak kembali pada malam itu sejak pernikahan mereka. Yang terpenting, ini adalah pertama kalinya Arif mengabaikan dirinya sepenuhnya. Dia melemparkan ponselnya ke samping. Kenangan tentang kepengecutan Arif terlintas di benaknya dan kebenciannya terhadap Arif tumbuh secara eksponensial. Sambil memikirkannya, bayangan ketua PT Possession muncul di benaknya. Meski selama ini memakai topeng, dia yakin di balik topeng itu, dia memiliki wajah yang tampan. Dia menyebut Arif 2 kali hari ini. Apakah dia mengisyaratkan agar aku menceraikan Arif? Agar aku tidak mempengaruhi reputasinya? Henny Jennings, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dia bisa menikah denganmu? Anda hanya akan menjadi mainannya. Ketika Henny memikirkan wajah Wal yang menjijikkan, dia bergidik dan sadar. Namun mau tak mau dia merasa tergerak oleh berkali-kali ketua membantunya. Dia bahkan memberi saham Jennings Corporation dan mengangkatnya sebagai ketua. Tidak ada pria yang pernah berbaik hati melakukan ini untuknya. Henny tertidur setelah lelah berkelana dengan imajinasinya yang liar dengan ketua PT Possession. Dewi telah memberikan 1 juta terakhir yang mereka miliki kepada Yakub.
dan dia mengingatkannya bahwa dia harus berhasil merayu Kiren. Inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga Jennings. Yakub telah bersumpah pada neneknya bahwa dia akan merebut hati Kiren dengan bermodalkan uang 1 juta tersebut. Saat ini, segera Kiren turun dari taksi. Dia mengenakan kemeja kasual dan celana jeans. Dia tampak awet muda dan penampilannya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Merasa bangga, Yakub bergegas menghampirinya. "Kiren, kamu terlihat cantik hari ini. Cepat masuk, aku sudah menyiapkan segalanya." "Terima kasih," Kiren mengangguk dengan sopan sebelum memasuki restoran bersama Yakub. Hani-hani memesan kamar Fifat. Yakub malah memesan bilik yang sepi. Lagi pula, dia hanya punya 1 juta. Jika dia memesan kamar biasanya, biayanya bisa lebih dari $10.000. Dia tahu bahwa dibutuhkan lebih dari sekedar makan malam agar Kiren bisa berhasil dia miliki. Dia berencana mengundangnya ke bioskop setelah makan malam lalu berbelanja. Saat mereka berbelanja, dia akan membelikan hadiah untuknya. Jika ada kesempatan, dia akan pergi ke hotel. Jika tidak, dia akan mengundangnya lagi besok. Karena itu, dia punya anggaran untuk makan malam ini. Setelah mengambil tempat duduk mereka, Yakub memerintahkan dia mengangkat sebotol anggur berkualitas dan menuangkan cairan itu ke gelas Kiren. "Kiren, anggur ini diimpor dari Prancis. Harganya lebih dari 30.000 per botol. Minumlah, jangan sungkan. Mari kita abaikan anggur dan milih minuman jus saja." "Terima kasih." Kiren menolak. Bersambung ya sobatku semua. Terima kasih pada sobatku semua yang selalu senantiasa membantu perkembangan channel kami ini. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.